Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali sama mata kuliah Mekanika Teknik. Pada pertemuan kali ini, Bapak menyampaikan materi sistem gaya pada keseimbangan partikel. Subcapaian pembelajaran, mahasiswa mampu menganalisa resultan sistem gaya pada keseimbangan partikel. Sebelum kita membahas keseimbangan partikel, mari kita sedikit membicarakan perbedaan partikel dan benda tegar. Partikel mempunyai suatu massa, namun ukurannya dapat diabaikan, sehingga geometri benda tidak akan terlihat dalam analisis masalah. Kalau benda tegar, kombinasi sejumlah partikel yang mana semua partikel berada pada suatu jarak tetap terhadap satu dengan yang lain. Sebagai contoh, ini contoh partikel, ya. Ini ada mobil yang diangkat, kren, kapal, sehingga di sini ada tali kerennya, kemudian ini tali yang diikat dengan jangkar atau dengan pengikatnya. Kemudian bawah ini adalah sebuah beban mobil. Jadi dianggap sebuah partikel atau benda ini yang diikat, tidak memperhatikan yaitu jarak dan yang lain. Kemudian yang kedua, ini contoh. Ini sebuah mobil juga yang ditarik. Oke. Kerek ke atas, ini ada tegangan tali mobil, sehingga digambarkan sebuah vektornya. Gambarnya adalah T berat benda. Ya, ini T itu tegangan tali. T ini tegangan tali, ya, ini. Kemudian contoh benda tegar. Benda tegar misalnya ini sebuah benda diangkat menggunakan kren. Ini ada jaraknya. Jarak, ini titiknya, jarak tetapnya berapa. Ini engselnya, jaraknya berapa, dihitung juga. Kemudian sebagai contoh lagi, misalnya ini sebuah jembatan. Ditumpuk bagian ujung dan ujung, kemudian ini baloknya. Sehingga besarnya gaya tekan ke bawah, F1, F2, F3. Jarak F1 ke tumbuhan A berapa? Jarak F1 ke F2 itu berapa? Jarak F2 ke F3 berapa? Jarak F3 ke tumbuhan B ini berapa? Ini contohnya. Jadi ini perhitungkan jarak tetap, ya, pada suatu jarak tetap. Kalau ini diabaikan. Kemudian berikutnya kita bahas mengenai kesetimbangan partikel. Suatu partikel dikatakan seimbang jika resultan gaya yang bekerja pada partikel tersebut sama dengan 0. Resultan itu ya penjumlahan atau gabungan. Sehingga diperoleh sigma F sama dengan 0. Untuk partikel yang dipengaruhi gaya-gaya sebidang pada bidang X, Y, maka syarat keseimbangan benda dapat ditulis sigma F, sigma X sama dengan 0, sigma Y sama dengan 0.
di mana sigma Fx resultan gaya pada komponen sumbu X. Sigma Fy resultan gaya pada komponen sumbu Y. Sebagai contoh, benda mempunyai berat 400 Newton dan digantung pada keadaan diam. Tentukan tegangan-tegangan pada kedua tali penahannya. Ini benda 400 Newton, ya. Kemudian ini ada tali T1, tali T2. T1 sudah 37 derajat dengan kita tarik horizontal sumbu X. T2 53 derajat. Sehingga digambarkan ini Y, ini X, ini W, itu adalah beban atau berat benda. Kemudian bisa kita uraikan dalam bentuk gambar, di mana besarnya T yang ke kiri ini kan T1. Berarti di sini TX1. Ke atas TY1. Kemudian untuk yang T2 ini, berarti yang ke kanan T2X. Yang ke atas T2Y. Ya. Untuk T1X bisa diperoleh T1X. Yang ini ya, T1X. Arahnya ke kiri. Di mana T1 kali cos 37 derajat. Sebenarnya di sini ini ditarik T1 itu sama dengan X per R atau R itu di sini R cos 30. X per Y ini kan ya, ini kan X-nya Y sama dengan cos. Cos itu X dibagi maaf ini R ya, bukan Y ya. X dibagi R atau T1 itu cos, sehingga diperoleh T1 kali cos 3 derajat, 37 derajat. Kalau X itu sama dengan untuk besaran sudut kosinus itu kan, sudut kosinus, kalau cos itu X dibagi bukan X ya, ini X dibagi R. Dengan demikian bisa diperoleh X-nya ini dibagi R-nya T1. Ditarik ketemu T1 cos 37 derajat. Sehingga hasilnya adalah 0,8 T1. Kemudian T1Y sama, Y itu sinus. Sehingga diperoleh T1 sin 37 derajat sama dengan 0,6 T1. Untuk T2X sama, T2 cos 53 derajat 0,6 T2. T2Y sama dengan T2 sin 53 sehingga 0,8 T2. Dengan syarat keseimbangan di mana sigma X sama dengan 0. Sigma Fx bukan X ya, sigma Fx gaya pada sumbu X 0. T2X dikurangi T1X. Kenapa T2X dikurangi 1X? Kan harusnya penjumlahan. Karena arah T1 arahnya ke kiri. Sehingga ke kiri menjadi min. Jumlahnya 0. T2 sama dengan T1. 0,6 T2, 0,8 T1. Ini T1 bisa diperoleh 0,6 bagi 0,8 kali T2. Ini. Kemudian untuk sigma sumbu Y sama dengan 0, T1Y plus T2Y. Kenapa ini dua-duanya positif? Karena arahnya ke atas. Dikurangi W itu apa? Beban benda tadi yang ke bawah. Nah, yang ke bawah ini beban benda ya. Sehingga T1Y plus T2Y min W sama dengan 0. 0,6 T1 plus 0,8 T2 min 400 sama dengan 0. Bisa
Diperoleh 0,6 T1 plus 0,8 T2 sama dengan 400. Dengan mensubstitusikan T1 sama dengan 3 T2 per 4 dari ini ya, ke dalam yang kedua ini, dapat kita menghitung tegangan T2. Nah, maksudnya gimana? Kita masukkan saja T1-nya di sini besarnya 3T2 per 4. Masuknya ke sini, dimasuki. 0,6 T1 plus 0,8 T2 sama dengan 400. T1-nya dimasukin angka ini. Sehingga bisa diperoleh besarannya yaitu 0 ini bisa beroleh 1,8 T2 ini dikalikan 4 semuanya sehingga 4-nya ini coret hilang. 0,6 kali 3 berarti 1,8. Nah, T2 udah. Ini plus 0,8 kali 4 berarti 3,2. Sama dengan 400 kali 4 sama dengan 1600. Bisa diperoleh besarannya yaitu ini dijumlah sama-sama T2. Berarti ini 1,8 ditambah 3,2 sama dengan 5. T2 sama dengan 1600. T2 diperoleh tegangan pada T2 yaitu 320. Kalau T2 sudah ketemu, berarti kita masukkan. Yaitu di sini juga bisa. Kalau T2 udah ketemu 320, tinggal T1 sama dengan 3 kali 320 dibagi 4. Sehingga diperoleh besaran T1-nya adalah 240. Ini adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua kita lebih simpel lagi. Mencari tegangan tali. Dari gambar berikut, gaya-gaya tegangan tali T1 dan T2 jika keadaan setimbang. Ini tali beban. Ya. Bisa menggunakan cara yang atas dan bisa menggunakan cara yang simpel. Kita lihat. 37 derajat, sudutnya 53. Ini sudut seberangan berarti di sini 53, sudut seberangan di sini 37. Kemudian sudut ini 90, ini 90. Jadi kalau 90 tambah 53 ketemunya 143. 90 ditambah 37 berarti 127. Ini untuk alfa. Betanya adalah betanya berarti 143. Kalau jumlah total kan sudut di sini 180, di sini 180. Jadi 360 sudutnya. Berarti ini kalau sudah 143, ini 127, sudut J-nya di sini adalah 90 derajat. Untuk mencari tegangan tali, bisa kita hitung. T1 yang ke atas ini, berarti sin beta. Ya. Kemudian T2 juga sin alfa. T1 sama dengan W, ini kan dibagi sin lambda. Ya, ini. Dengan demikian, kita bisa peroleh T1 sin 143 derajat sama dengan W sin 90 derajat. T1 sin ini ya, 40 derajat. Kemudian T1 cos 53. Ya, ini kan 53 di sini. Ya, T1 ini. Ya. Cos 53 sama dengan 50 sin 90.
50 itu W. Bisa diperoleh T1 50 kali 0,6 sama dengan 30 Newton. Jadi kalau untuk cos T1 cos itu misalnya sini sama dengan ini W 50 ini ke sana sin 90. Dengan demikian T2 sin 127 T2 sin 127 ini sama dengan W sin 90 bisa diperoleh T2 sama dengan 50 kali 0,8 sama dengan 40. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Nanti ada di catatan yang Bapak kirim dalam bentuk PDF dan sebagai literaturnya juga Bapak PowerPoint. Untuk lebih jelasnya kalian silahkan lihat di catatan yang Bapak kirim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.